Pemirsa, saya pesulap baju merah akan mencoba ilmu dari dukun kebal. Kita akan buktikannya. Lihat dukun ini. Udah kebal. Ini yang viral di media sosial yang bilang katanya bisa ngalahin semua dukun-dukun ini. Yang ini. Saya buktikan, saya kebal. Ayo. Perhatikan pemirsa. Langkah pertama. Jangan senyum. Pukul sekuat-kuatnya. Siap? Siap. Aduh. Kenapa? Sakit ya? Baru disentil. Baru disentuh loh. Apalagi yang ini. Iya. Guys. Halo. Ternyata tidak terbukti guys bahwa ada dukun yang bisa kebal. Ternyata disentil aja. udah kesakitan ya udahlah. Ayo. Oke, balik lagi di Pos Ronda Podcast Obrolan Canda. Oke. Dulu loh. Rame. Episode kali ini tadi udah lihat kan gimana aksi pesulap kaos merah. Belum rambut merah. Yang mau membuktikan kekebalan seorang dukun tapi ternyata Dia dukun cabul. parah. Oke, ini guys topik yang lagi viral nih di mana-mana. Orang-orang di YouTube ngebahas tentang pesulap merah. Gila itu. Kenapa nih? Merah kenapa disebut pesulap merah kenapa? Ya, ini dari rambutnya aja kelihatan. Rambutnya, pakaiannya. Oh, rambutnya merah gitu kan, pesulap merah ya. Iya. Pipinya berwarna merah. Oh, mungkin. Kayak babi. Enggak. Oh, bukan ya. Nggak, terus ini apa? Si pesulap merah ini sampai sekarang tuh bisa sampai viral kayak gini tuh kenapa ya? Itu ada yang tahu nggak sih? Awal mulai backgroundnya. ya. Backgroundnya itu apa sih? Tahu tentang Kalau awalnya backgroundnya sih kalau saya ya mungkin saya nggak tahu benar nggak tahu nggak juga ya. Ya dia itu sebenarnya memang basicnya pesulap kan basicnya kan kalau nggak salah saya lihat di pesulap juga. Cuman dia kasarnya dari yang dulu atau mungkin sekarang memberanikan diri ingin membuktikan bahwa ya jangan sampai masyarakat itu dibodohi lah gitu. Apalagi dengan modus-modus pengobatan sebenarnya dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan kalau saya lihat ya maksudnya saya bukan membela juga ya, tidak semua seperti itu gitu. Tapi bukan karena konten ya, sekarang kan banyak podcast konten, ada sebuah konten gitu kan ya. Jadi dia seorang pesulap ingin menaikkan gitu ya. Nah, bukan. Jadi sesuatu yang baru gitu ya. Nah, sesuatu baru sulap itu dengan konten tersebut gitu ya. Jadi mengungkap kan biasanya kan dulu kan pernah ada pesulap-pesulap yang diungkap gitu kan trik-trik sulapnya. Nah, sekarang dia pengen mengungkap trik dukun. Nah, trik dukun seperti itu. Iya. Bisa jadi kesini. Trik dukun bisa juga sih. Cuman memang kalau saya lihat kalau memang nggak tahu memang momennya pas di sini atau memang kebetulan pada saat ini memang harus seperti ini. Kalau memang niat seperti ini sebenarnya dari dulu sebelum ada dia juga sebenarnya bisa ya kalau mau membongkar ini ya kalau kita lihat ya. Sebenarnya kan bisa aja. Tapi yang saya heran sih tiba-tiba nongol, tiba-tiba langsung jebret gitu, viral gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari backgroundnya sih sebenarnya dari awal-awalnya dia nge-YouTube tuh dia udah dari 2016 loh. Iya, dia pengakuan dia di salah satu channelnya dia bilang bahwa dia tuh udah nge-YouTube tentang sulap tuh udah dari 2016, cuman nggak viral-viral. Tahu nggak dia tuh awalnya tuh sebagai pesulap yang ikut kontes di televisi. Kontes. Oh, yang The Master ya? Yang jurinya Deddy Corbuzier. Nah, itu dia tuh salah satu kontestannya. Cuman dia nggak, kalau nggak salah sih nggak juara, nggak tahu ya, nggak juara dan akhirnya dari situ hilang. Nggak ada kabar. Malahan kalau saya sama Mas Tarno enggak? Pak lebih senang itu Mas Tarno. Lucu dia. Nah itu sih pesulap dari situ awalnya tuh udah gitu. Sekarang karena dia bikin konten terus udah gitu, pas titik baliknya tuh pas kemarin ngebongkar si Gus Samsudin. Jadi pas viralnya pas dia ngebuka
Aibnya. Aib dari Gus Samsudin gitu ya. Iya. Uish. Begitu. Gus Samsudin itu kan Jadi dia tuh pesulap, ya ikutan di master nggak lolos gitu Nggak ya. lolos. Tapi ketemu sama Master Dedi. iya jurinya. Iya, jurinya. Oh, iya. Ketemu, sempat itu. Kalau nggak salah dulu itu jurinya Master Dedi sama Master Romi ya. Romi Rafael. Romi Rafael kan? Nah, Romi Rafael juga ada di situ. Nah itu dari situ dia ngebongkar tentang trik perdukunan, mungkin oknum dukun kali ya, oknum dukun si Gus Samsudin itu, dan akhirnya dibongkar tuh trik-triknya yang pakai keris. Ternyata kerisnya itu pakai lampu, udah gitu pakai alat-alat apa lagi yang tisu dibakar, tisu ditaruh, tiba-tiba bisa kebakar sendiri, gitu kan. Nah, itu dukun. Tapi ternyata itu pakai bahan kimia. Jadi dia terbakar gitu tuh emang ada di trik sulap tuh emang ada. Kayak gitu, makanya kebongkar nih semuanya kan. Nah, si Gus Samsudin. Tapi kan Gus Samsudin kalau di ini kan dia Gus itu kan sebuah sebutan untuk seseorang yang di anak kiai kalau nggak salah. ditokohkan ya. Ya. Kok disebut dukun itu kan gak nyambung mungkin. Iya. Harusnya dia nggak boleh disebut Gus, karena katanya kan Gus itu untuk sebutan untuk anak kiai kalau nggak salah ya. Anak Tapi kiai yang memperdalam agama. yang nyebut dukun itu siapa ya? Awalnya itu tuh siapa? Mungkin Ya dari situ, dari pesulap merah itu kalau Iya. udah yang tiba-tiba bilang tuh, karena tidak tidak bisa membuktikan Iya. gitu kan kalau dilihat. praktiknya ya, Praktek dukun kan, praktek dukun kan kayak gitu kan, mengobati orang gini pakai keris, pakai apa gitu kan, itu kan praktek perdukunan seperti itu. Ya itu kan. Nama Gus gitu kan. Yang kita lihat di YouTube kemarin juga di Deddy Sumargo tuh ada yang pembuktian kebal. Udah pada nonton belum? Belum ya. Pembuktian kebal di YouTube-nya Deddy Sumargo kemarin, lihat juga ada kelompok dukun gitu, mereka datang ke podcastnya Deddy Sumargo, udah itu membuktikan pakai komunitas berarti ya. ada komunitas ternyata dukun tuh. Bukan komunitas BMX doang, komunitas mobil bukan, komunitas dukun. Nah, mereka membuktikan dipakai golok dikepunggungin orang kan, si orangnya dipanggil, orang itu orang biasa ya, dipanggil sama si dukunnya, dibaca-bacain, dibaca-bacain. Biasa mantra-mantra gitu ya. Dikurang nggak dia? Buah, ya kan dukun gitu. Enggak. Kebal nih, kamu udah bisa kebal kata si dukunnya. Oh. Itu dites nih pakai golok, pukulin ke sini, dak ke punggung, dak. Pukulan kelima ternyata ada yang meleset berdarah, guys. Ternyata berbahaya ya. Berbahaya, dan si dukunnya itu dia pucat, mukanya pucat, merasa bersalah gitu ya. Iya. Sampai Deddy Sumargo bilang, ini bakalan ini nggak apa-apa ditayangin di YouTube nih. Sampai dia bilang si dukunnya, janganlah membawa nama baik perguruan gitu katanya kan. Tapi akhirnya entah kenapa ditayangin juga sama YouTube-nya Deddy Sumargo, dan itu kelihatan banget bahwa pembuktiannya tidak berjalan lancar, guys. Tapi Gitu. itu kan perkumpulan, berarti ada asosiasi ya? Ada katanya. Ada asosiasi dukun. Asosiasi dukun. Terdaftar di apa kan juga ada? Iya, terdaftar, ada anggotanya. Ada anggotanya, disebutin juga tuh sama si pengacaranya, pengacara si dukun ini. Nah, kamu udah masuk belum ini? Aku cabut. Yang mau daftar jadi dukun, daftar dulu, nanti dapat kartu anggota. Kayak gitu. Ada sal itu dapat sal. Itu supporter. Aneh-aneh aja. Tapi sekarang kalau misalnya dia kan ngebuktiin misalnya kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Sekarang kalau dulu kayak sering acara di YouTube juga kayak misalnya kayak datang tuh ke suatu daerah yang angker, tiba-tiba langsung manggil yang ada penghuni di situ. Berarti kalau misalnya kayak gitu itu bisa dikategorikan bohong juga yang gitu. Gaib itu ya? Iya, kayak gaib gitu atau beda? Enggak, beda. Beda. Jadi maksudnya gini, si pesulap Misalnya kayak di sana, "Hei, kamu penunggu sana," gitu. kalau gaib itu memang ada. Itu bener kan? Memang dia manggil situ kan, nggak bisa disamain sama yang ini kan? Benar. ya? Kalau gaib ada, si pesulap merah juga mengakui bahwa kalau gaib mah ada, jin itu ada, jin ada, gaib ada, makhluk halus ada. Ya, di keterangan juga ya. Bukan Quran itu. juga ada kan. Jadi bukan itu yang dipersoalkan sama si pesulap merah. Yang dipersoalkan adalah oknum dukun yang praktek dukunnya bawa agama, tapi dia nipu. Jadi biar apa namanya? Nama dia tuh cepat melejit gitu kan ya? Iya. Ya. Bawa agama, dia bilang saya sakti nih, pakai keris gitu kan. Bener-bener.
Soalnya kan yang berbau-bau agama kadang cepat naiknya gitu kan ya. Iya. Salah dong kalau kayak gitu kan ya. Jadi salah karena bawa agama gitu. Terus ada juga nih apa namanya, ada salah satu channel juga itu namanya Mata Kujang. Channelnya Mata Kujang itu tentang ilmu pelet, percaya nggak sama ilmu pelet? Kalau ilmu pelet, ya saya percaya juga sih. Ilmu pelet tahu kan, ilmu yang untuk merayu wanita itu. Iya. Percaya nggak? Biar tergila-gila, Tergila-gila. muter. Ya, jadi tuh kayak gitu, Mang Opan. Kalau saya disebut percaya atau enggak, ya bisa dibilang percaya juga sih. Kenapa saya bilang percaya? Karena saya pernah ngalamin. Wush. Bukan maksudnya Meletnya. saya meletnya, bukan. Oh, Cuman melet. kasarnya Tapi wajahnya suka melet. bukan. Jadi intinya ya udah lama sih kejadiannya sih, 2008, 2009, 2010 lah. Nah, Kayak seperti itu. Jadi kasarnya dulu saya sempat menjalin hubungan lah, pacaran kayak gitu ya, hubungan. Oke. Tapi kasarnya apa yang dimau dia saya selalu kasarnya ya gelisah, harus selalu diturutin gitu. Jadi kalau enggak misalnya kayak dia pulang malam atau gimana, padahal kan sebenarnya ya pulang sendiri juga bisa. Kadang-kadang kan ya saya kerja, dia juga kerja kan. Yeah. Cuman kalau enggak, misalnya udah pulang sendiri aja gitu. Tapi inginnya misalnya dijemput atau gimana. Kalau misalnya enggak dijemputin di rumah itu saya kayak gelisah gitu. Jadi gitu. kayak kepikiran terus kayak apa gini. Tapi Terus, kan bisa jadi Novanya sendiri mungkin yang cinta mati kalau misalkan ada lagu kan bisa. cinta ya, mati kan. bisa Kan aja jadi mungkin, gelisah. bisa aja. Cuman ya Enggak, maksudnya gini, itu emang terasanya bener-bener gelisahnya tuh beda atau emang karena cinta kan beda kan? Ya. ya mungkin kalau melihat orang sekitar atau apa misalnya, terutama yang di rumah lah, orang tua atau apa, ya mungkin kayak nggak wajar, terlalu berlebihan lah. Ya contohnya yang paling simpel, dulu sempat ada acara kantor outing, tapi beda divisi kan, dia itu di divisinya itu divisi SPG lah, pemasaran gitu kan. Ke Dufan waktu itu. Berangkat pagi dari kantor, memang PP kan, pulangnya malam sampai nyampe Bandung lagi kalau nggak salah sampai 1:30 atau jam 2. Saya udah wanti-wanti kan dari pas hari itu, karena paginya atau siangnya nanti pulang ya sendiri, nggak mungkin saya kan ngejemput, karena kan waktu itu kalau namanya acara kantor kayak gitu, pergi dari kantor pulang pun rombongan pasti dibawa lagi ke kantor kan. Nanti baru ada siapa yang jemput. Tapi tiba-tiba ya kayak jam 11 atau jam 12 jam 4 nanti saya nyampe saya nyampe Bandung jam 1:30 atau jam 2 gitu. Nyampe mungkin jam 2:30 atau gimana. Padahal saya mau nggak mau, kalau dia kan jadi libur pas hari itunya, besoknya pasti libur kan. Kalau saya kan masuk jam 8 pagi kan. Jadi bela-belain aja. 2:30 dong saya ke Soekarno-Hatta coba. Oh itu mah cinta mati kayaknya. Enggak, maksudnya jadi kepikiran, kata si mama sampai, kamu hati-hati di jalan bis. Ya kalau bahasa sekarang nanti ada begal lah atau gangster atau karena apa. udah subuh gitu. Udah subuh kan 2:30, kalau misalnya minimal jam 5 pagi masih oke lah, udah ada tukang sayur atau apa, udah agak rame. Kan jam 3 kan masih rawan-rawannya. Saya dulu rumah kan kayak di Kopo. Bayangin dari Kopo kayak ke Soekarno-Hatta, kalau kalian tahu MTC kan, depan MTC rawan kan jam segitu kan. Tapi jadi berani gitu. Berani udah gitu ke situ nganterin Tidak ke Cicahem. Nganterin ke Cicahem coba. Gimana Cicahem jam segitu? Tapi kalau demi cinta mah biasanya mah kayak gitu ya. Jadi akal itu hilang gitu. Nah, akal sehat itu terkadang hilang gitu. Hilang. Ya kalau istilah Enggak, maksudnya begini. Kalau misalkan itu emang pelet, itu kan pasti ada rasanya apa beda apa gitu. Dari ini juga pasti kan selesai juga kan, itu kadang berdurasi waktu katanya mah gitu kan. Saya yang dengar gitu kan ya. Nggak lama. Nggak permanen. Nggak permanen gitu ya. Ya kasarnya mah kayak anak zaman sekarang mah ya, so kan tengah gugu mau ngajemput lah kasarnya mah, cina mau diberi jatah ya gitu kan bahasanya mah. Kalau bahasa anak sekarang mah ya, kalau yang nggak ngerti ini nanti ada translate-nya lah gitu kan. Enggak, maksudnya gini, pas itu sembuh ya, Nopan ini sembuhnya gimana gitu? Sembuhnya ya orang tua ngedoain atau apa, mudah-mudahan yang terbaik. Jadi orang tua gini, dulu kan berjalan tuh dari 2009 sampai akhirnya putus di 2011, sampai kurang lebih 2 tahun lah ya. Kasarnya orang tua ngedoain kalau memang ini jodohnya pasti berlanjut, kalau misalnya enggak
ya pasti gimana pun caranya bakal putus di tengah jalan. Ya betul, doa orang tua itu berat kuat feeling. Ya di 2011 saya udah rencana dari 2010 nabung lah buat nikah atau gimana berdua gini. Ya di 2011 awal ya ada aja gimana caranya memang ditakdirkan untuk tidak bersatu. Oh iya. Oke, jadi intinya sih memang Bang Novan ini percaya ya dengan adanya pelet itu. Adalah percaya. Jadi orang itu bisa melakukan pelet, bisa mempengaruhi orang gitu ya. Bisa. Pakai pelet bisa ya? Bisa. Nah, menurut Bang Novan nih, si pelet itu tuh apa sih maksudnya? Dia tuh ada kayak sesuatu Perantaranya apa barang minuman yang dikasih ke Bang Novan jadi Dia kena masak, pelet Bang. atau apa dia hipnotis gitu misalkan dengan pegang hipnotis tek saya hipnotis jadi bogo atau gimana? Bukan. Gimana sih hipnotis? Yang saya tahu ya biasanya mungkin di luar itu nggak tahu. Kalau saya dulu pernah ngambil nggak tahu metode situ atau enggak. Ya. Bisa lewat minuman. Ya minuman itu misalnya dari air putih atau apa gitu kan. Atau memang dari doa-doa atau ada jambi-jambi seperti itu. Itu perantaranya yang saya tahu lebih ke ya gaib, lebih ke jin biasanya. Jadi ibaratnya jadi kasarnya dia yang membayang-bayangi. Jadi begitu kita misalnya udah nggak suka tetap aja di terlintas di pikiran kita kita berpikir ke si A terus gitu kan. Ada di bayangan kita, saya kepikiran terus gini. Nah itu teh lambat laun emang bisa di ini ya kita dekatkan diri lagi sama yang di atas. Oh iya. Tapi kalau misalkan kasusnya ini kan yang saya belum mengerti gitu kan ya. Emang saya juga baru dengar aja tahu gitu kan ya. Pelet itu emang ada gitu kan ya seperti itu. Kalau ada kasus ini gitu kan ya. Coba saya tanya, ceweknya gimana, cantik atau enggak? Tanya dia dong. Oke. Cantik. Pernah ketemu dia berapa kali? Cantik. Kalau misalkan cantik Tahu. pelet gitu kan. Nah itu maksudnya tuh. Ya. Nah itu kalau Tahu misalkan kan standar Song Hye Kyo kayak gimana? enggak Song maksudnya Hye Kyo gini. tahu dong. Kalau misalkan cantik ngapain dia Ngapain pakai pelet, Nah, gitu maksudnya maksudnya. seperti Gini lah. Kita kita balik lagi ke dalam istilah kodrat manusia ya. Ya. Oke, saya bukan ngelebihin atau ke karena udah diciptakan dari sananya kodrat manusia itu. Laki-laki itu memilih dan wanita itu dipilih. Udah dari sana. Kita segimanapun suka sama perempuan, tetap laki-laki itu milih. Makanya banyak sekarang umur 65 dapat ceweknya umur 19 20 karena laki-laki ini udah dasar desainnya milih. Wanita itu dipilih. Sekarang yang ngajak nikah siapa? Pasti laki-laki kan. Nggak mungkin misalnya cewek sekarang udah niat banget tapi laki-lakinya godat geleng-geleng nggak nikah nggak akan dinikahi. Makanya ada istilah secantik apapun atau gimana ya tetap laki-laki memang yang menentukan gitu. Nah sekarang balik lagi tadi yang misalnya ditanyakan Mang Radit nih tadi cerita lah kenapa kalau misalnya perempuannya cantik misalnya ini kok sampai berat atau gimana namanya perempuan tuh kalau udah sayang tahu sendiri kan. Kadang-kadang nggak ngelihat fisik kan dari kebaikan kita dari perhatian kita udah dari sananya seperti itu. Ya, maksudnya gini, sesuatu itu yang tuh gini kita nggak bisa, kita juga susah ya nentuinnya bahwa ini si perempuan itu pakai pelet atau itu benar-benar sayang. Nah, gitu itu loh. maksudnya Itu loh, gitu. maksudnya Nah, gitu. tapi gini, kan jangan ya. suzon Kan ya, gitu kalau kan. sayang juga kayak gitu ya. Jangan suzon Kalau kita juga. sayang sama orang juga emang kayak gitu maksudnya. Biasanya kayak gitu, akal sehat itu berkurang gitu kan ya. Betul, cuman memang bucin. Nah, cuman memang yang saya rasakan memang betul namanya cinta gitu kan. Kadang-kadang banyak istilah tiba-tiba mungkin kalau zaman dulu telepon kita nggak ada dia nggak ada ngabarin nggak ada SMS mikirnya kan ngaruh kayak kemakan nggak enak atau apa betul nggak ngaruh kan kadang-kadang semangat nafsu makan berkurang atau apa cuman yang saya rasakan dulu saya terlalu berlebih itu aja berlebihan gitu mungkin intinya. bisa jadi pelet atau bucin gitu ya. Ya emang hal-hal gaib seperti jin gitu emang yang kita gali nggak bisa lihat itu kan emang nggak mungkin kita lihat gitu kan ya. Kalau misalkan ya tambahin Allah gitu kan ya, semuanya juga gitu kan ya. Seperti itu. Berarti kan dalam kasus ini bisa aja emang dipelet gitu kan ya. Kalau saya pak tetap kekeh gitu ya. Kalau cantik ngapain saya cewek mau melet gitu kan. Terkecuali emang misalkan
yang cantiknya banyak di dunia ini gitu kan ya. Jadi Enggak, tapi kita memang harus realistis lah. Iya. Coba sekarang kalau kita ke lapangan, kita main ke mall, main ke tempat makan, ada banyak pasangan kadang-kadang, ceweknya cakep banget, laki-lakinya kok biasa aja. Karena cewek mah sebenarnya kalau kita melakukan riset atau studi tidak melihat dari pandang fisik, nyaman, dia memang hatinya udah kebeli atau gimana, fisik nomor 2. Tapi kalau kita balikin, laki-laki lebih egois lah. Iya. Tetap yang dipandangnya dia meskipun ada yang perhatian kita pengorbannya lebih, tapi menurut saya kurang mendingin. Tetapi nggak mau kan, namanya laki-laki pasti gitu. Nah itu udah kodrat dari sana, kita nggak bisa ngelawan. Iya betul. Makanya kalau tadi diomongin kalau ceweknya cantik gitu, ya namanya cewek kalau udah kebeli sama. Apalagi kalau ada istilah zaman dulu DP gitu kan, pasti bakal nempel kalau gitu kan. Beli mobil kredit. Oke, jadi itu tadi, jadi pelet itu ya kayak gitu kan versinya Mang Novan gitu kan. Mang Novan juga kayaknya kurang percaya juga dengan adanya pelet ya. Ya hampir dikatakan seperti itu, soalnya kan belum ngalamin dan lihat kasusnya juga kan belum saya lihat. Oh iya ini pakai mantra ini, jadi langsung brut. Ya dunia tuh hanya dia aja kelihatannya seperti itu kan. Tapi kalau secara ini nih kemarin juga sempat dibahas sama si Sulap Merah sama si Mata Kujang, jadi channelnya Mata Kujang itu. Jadi katanya si pelet itu sebenarnya hipnotis. Kenapa hipnotis? Jadi yang namanya hipnotis itu kan dia memasukkan kata-kata sugesti ke dalam pikiran orang, gitu kan. Yang tadinya nggak suka dia masukin nih kata-kata, misalkan kamu nanti akan suka sama saya gitu karena saya ketika kamu dekat dengan saya kamu akan merasa nyaman. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya adalah hipnotis yang berasal dari kata-kata. Iya, di sugestinya di bawah sugestinya gitu ya. Nah itu kayak gitu, makanya kenapa kalau saya bilang sih memang pelet itu memang nggak ada hubungannya sama dunia goib kalau kata saya gitu ya, nggak ada hubungannya, itu cuman sebagai bentuk hipnotis. Nah, terkecuali kalau misalkan dia, ya saya orang Jawa, dia orang Sulawesi misalkan, saya di sini wah lihat fotonya langsung set, nah dia langsung nelpon saya, nah mungkin itu di situ bisa jadi gitu. Itu harus dibuktikan guys. Nah, biasanya suka ada kayak gitu. Cuman nggak tahu siapa. nanti kayaknya kalau kita punya teman, ada nggak sih teman kita yang punya pengalaman pelet atau yang suka bergaul tapi ya emang, sama orang-orang yang suka melet gitu. Tapi ya emang ibaratnya seperti tadi gelisah gitu ya. Betul itu jadi dia tuh selalu di pikiran. Ya ada di pikiran gitu. Jadi kepikiran. Jadi kasarnya gini, nggak ada lagi pilihan atau gimana. Pokoknya dialah segala-galanya lah kasarnya gitu kan. Iya. Karena sugestinya udah termasuk. Oke, itu nyaman. Pelet nih. Nah dari pelet juga katanya Mang Onum juga percaya juga nih dengan dunia-dunia yang goib gitu ya. Pernah katanya ikutan juga tapak putih nih. Tapak suci. Tapak suci ya? Ya, sebenarnya saya tapak suci itu apa sih sebenarnya? Ya. Perguruan apa? Jadi tapak suci itu perguruan pencak silat ya. Pencak silat itu bagian dari Muhammadiyah gitu ya. Karena Muhammadiyah sendiri kan ya. Jadi tidak percaya yang khurafat yang kali gitu ya. Jadi kan biasanya kan emang pencak silat itu identiknya tuh dengan hal-hal itu ya, yang kebal gitu kan ya, kebal pukul terus dari jarak jauh gitu kan ya, terus ritual-ritualnya. Nah di tapak suci mah nggak kayak gitu. Oh nggak kayak gitu. Jadi hanya mau olahraga aja. Mengolah pernafasan bukan? Kalau pernapasan itu ada tingkatan tertentu lagi, karena kan dari pernapasan itu kan mengolah tubuh juga gitu kan. Oke, jadi intinya di tapak putih itu ini enggak? Tapak suci. Tapak suci itu bisa percaya nggak dengan adanya orang kebal? Enggak berarti ya? Enggak ya? Enggak percaya ya? Enggak percaya. Tapak suci itu yang ada di filmnya Mencari Kitab Suci itu bukan? Itu mah bukan ya? Bukan ya? Guys. Oke, itu tapak suci. Nah, sebenarnya saya juga pernah dulu ikutan perguruan Kumara namanya. Kalau Kumara itu saya dulu silat juga kan? Nggak seperti silat sih, lebih ke
pengolahan pernafasan. Ilmu hikmah gitu ya. Pernafasan gitu dengan doa-doa. Nah itu tapi tujuannya lebih ke metafisik. Metafisik Metafisik itu energi. berarti gimana kita bisa bersentuhan dengan makhluk, bukan makhluk halus, apa ya namanya? Ya dunia lain lah ya. Kayak bisa ngelihat makhluk halus atau apa. dibuka. Tapi ya jujur aja, selama ikut perguruan itu saya juga belum pernah bisa ngelihat yang namanya makhluk halus. Entah kenapa nggak tahu. Nggak dibukakan aja mata batinnya. Kalau Pernah dibukain, pernah sama guru dibukakan, tetep aja nggak kelihatan. Nggak tahu, nggak sensitif. Nggak, biasanya bukan ngebuka. Pas mau dibukaan gini, hati kita nggak 100%, jadi kayak ada perasaan takut. Sok, Nolak, kayak nolak gini. Sok, narik napas, mau dibuka atau gitu, tapi kita teh ada rada deg-degan teh gini, takut atau gimana. Takut, Nah, jadi nggak 100% gitu. Iya, jadi nggak kebuka aja, tetap aja udah pernapasan, udah ngolah beberapa tahun gitu ya. Ya sebenarnya tujuannya pengen tahu aja gitu kan, pengen ngelihat makhluk halus gitu. Ternyata ya selama ikut perguruan itu belum pernah sama sekali. Jadi ya memang gaib percaya sama Iya, gaib, cuman emang ada itu kan. pengen membuktikan tuh nggak kesampaian. Sama Belum saya kesampaian. juga kan. Coba tahu Nggak, maksudnya jadi sih nggak kayak gitu. Nggak, maksudnya istilahnya pengen tahu banget, misalnya kayak pocong itu kayak gimana. Iya. Tapi memang niat. Iya, Sampai sekarang masih. Iya, Ada. iya. Bener, kalau misalnya ternyata ketemu gitu gimana misalnya? Ini Iya, aku bisa iya. membuka. Hah? Sih langsung kabur. Oh, langsung kabur. Makanya takutnya kan tak kabur gini nanti tiba-tiba langsung dia dengerin, kabur. oh si awas. Ya kabur guys. Kadang-kadang kan nggak munafik lah. Ya, kita melihat sesuatu yang asing sama kita lihat pasti kan respon kita pasti kan kaget. Kaget, Ya takut, mungkin ya aja kan kan. kayak gitu. Iya, gitu kan orang- sebenarnya mah imajinasi yang dari pikiran Yang kita. bermain kan imajinasi sebenarnya kan, Itu. katanya kan. Ya Nah, itu. nggak Ya contohnya kayak misalnya kayak tadi kan saya pengen ke air naik ke atas gitu kan, kayak gitu kan, saya sendiri kayak gitu. Pas udah beres mau turun ke bawah, tiba-tiba dihalangin di bawah sama kunti, sok gimana mau lari kemana? ya kan itu di situ kan. Sok mau lari kemana? Tiba-tiba pas mau turun ke bawah dia ngehalangin di bawah, mau lewat mana? Ya karena kan belum pernah. gitu Oh kan. belum pernah gitu. Cuma jangan lah, visi luas. Iya. Gitu, Mas. Makanya kita belum percaya mungkin karena belum dapat Jangan pembuktiannya. dibuktikan. Jangan juga ya karena Jangan takutnya. kabur lah, Nah jangan. makanya Jangan. yang si Sulap Merah bahas itu dia juga nggak percaya sama dukun. Tapi nggak semua dukun itu palsu katanya kan ya. Ya. Ada yang asli. Ada. Apa? Dukun pijat. Nah, Bukan kalau berangan. yang pengobatan kayak Itu gitu sebenarnya juga. bukan dukun sih sebenarnya, kalau pijat mah emang Dan sebenarnya mah kan nggak ada hubungan. bukan dukun aja. Jadi disebutnya itu orang pintar, Orang pintar, paranormal. paranormal. Sekarang kalau memang dia lebih dari normal gitu kan, Bisa lebih dari orang normal. mungkin kalau untuk menjelaskan kayak ilmiah ke situ, Nah, oke lah kayak tadi disebutkan misalnya, oh ini mengobatin ini salah atau benar, tapi coba deh kalau misalnya kita kayak pengobatannya memang dia benar asli atau gimana, apa yang kita alami sebelum kita cerita dia udah tahu. ya. Bapak betul ya kemarin gini pas gitu. Nah, kenapa dia tahu ya? Nah, sebenarnya kemarin Oke. dia udah tahu. Berarti Tapi gini. berarti kan nggak kita nggak bisa mendiskreditkan bahwa semua sama. Betul. Tapi kalau zaman dulu nggak tahu gimana caranya, tapi kalau zaman sekarang gampang guys. Mau tahu nih misalkan nih, Ya. Mang Radit, saya tahu kamu kemarin habis ngapain. Lihat aja Instagramnya, Ya. lihat aja Facebooknya. Oh di Facebook. Oh iya, ayah, habis main sepeda. Ya, itu kan kalau sejarah general umum. Kalau Iya, yang tidak kalau general zaman umum, sekarang tuh lebih gampang. Rara yang dukun. Iya. Pawang hujan. Rara. Itu kan katanya kan dia sebenarnya buat tahu misalkan si Rara diundang nih, Rara kesini dong, di sini ada acara biar nggak hujan gimana. Si Rara tuh ngecek dulu di Google, kan di Google kan ada ramalan cuaca nih, ya kan, dia cek dulu nih, wah kalau misalkan besok bakalan hujan nih, di Google ramalan cuacanya si Rara nggak akan datang. Oh, jadi remote-nya tuh di Iya, Google. dia bilang, saya maaf, saya nggak bisa datang, saya ada janji. Padahal mah apa? Karena di Google-nya udah hujan, udah bakalan hujan. tapi waktu yang di Mandalika yang kemarin itu kalau saya lihat ya nggak tahu ya walau alam. Tapi gagal di Mandalika hujan. Oke guys, jadi ini kalau misalkan bicara tentang dukun gitu kan, nggak akan ada habisnya ya. Boleh sambil makan. Boleh Tapi dong. pos ronda. Santai kan kita ngeronda. Cuma nggak sambil gapleh ya. Oh, Gaplek. gaplek mah tuh namanya mau nonton jadi nggak nonton ini. Nih
bicara tentang dukun ini kan kita masih berbeda pendapat ya, ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, sekarang coba kita bandingkan gimana sih kalau berobat itu, kita misalkan sakit nih, kita mendingan ke dukun atau ke dokter? Coba Mang Oknum gimana nih pendapatnya? Kalau kita lagi sakit flu nih, mendingan kemana? Ke dukun atau ke dokter? Kalau dua pilihan itu, pasti saya ke dokter. Kenapa? Kenapa? Ya, karena dokter kan udah kuliahnya juga kan lama, biaya mahal gitu kan ya. Dan itu juga kan berdasarkan penelitian kan obat-obatannya dan pemeriksaannya juga kan seperti itu ya, secara klinis sudah teruji gitu kan ya. Dan yang pastinya juga kan emang sih nggak bagus juga ya dengan obat-obatan juga gitu kan ya, tapi ya dari amannya gitu kan, soalnya saya sedikit agak logis gitu kan ya, mendingan ke dokter aja. Oke, jadi lebih percaya memang lebih baik ke dokter ya daripada ke dukun. Ke dukun mau diapain gitu ya? Mang Lopan gimana Mang Lopan? Kalau misalkan Mang Lopan lagi sakit nih, sakit apapun lah, mau sakit hati, sakit flu atau apa, milih kemana sih? Milih ke dukun atau ke dokter? Tergantung sakitnya dulu. Kalau sakitnya mungkin secara kita memang berobat itu lebih ke medis, oleh itu ya pasti utama kita ada dua pilihan, dukun sama pasti kita dokter dulu. Dokter. Cuman kan kita realistis ya, mungkin kita bukan dari sini kadang-kadang ngelihat orang ya udah berobat sampai puluhan juta, ratusan juta. Pak, ada bapak sehat atau ibu sehat gitu, kata dokter nggak ada masalah. Dia coba berobat ke non medis gitu kan. Ternyata misalnya, oh Pak, ini ibu di perut ada kaleng susu. Kata siapa? Kata si itunya, pengobatan spiritualnya. Oh, berarti kalau ke dukun? Ya, kalau bukan dukun sih, kalau ya mungkin lebih ke spiritual itu ya mungkin karena mungkin ada kasus pesulap merah ya, diskreditkan itu orang pintar lah istilahnya gitu. Ada ini, ada kaleng susu misalnya, atau enggak ada beling, atau misalnya ada paku. Sebentar. Kan gini nih, misalkan nih, Mang Lopan lagi sakit flu, ya kan? Udah gitu ke dukun. Enggak, kalau saya cek, kalau saya pribadi dulu misalnya kayak sakit biasa gitu ya saya tetap ke medis dulu, ke dokter. Kecuali kalau memang ternyata yang kita rasakan kok saya udah berobat terus menerus, kenapa saya nggak sembuh? Padahal menurut diagnosa mereka, Pak, yang saya berikan itu udah sesuai standar. Kalau nggak salah kita kerja SOP lah. Kalau Bapak kurang dikasih ini, dia naikin lagi dosisnya. Tapi setelah yang dikasih itu, tapi saya berobat sendiri kok yang antara yang dia omongin sama yang kita rasakan berbeda. Jadi kok tetap sih nggak sembuh-sembuh. Ya kita wajib tanda kutip, padahal ada yang nggak beres sih dengan saya nih. Gitu. Berarti dalam kondisi seperti itu, ya kita bisa ke orang pintar. Orang pintar. Karena setelah kita rasakan kok nggak ada perubahan. Nah begitu nanti kan ditelusuri kenapa. Oh Pak, ini ada ini misalnya, ada benda atau apa. Biasanya nih kalau memang kita sasarannya benar, sasarannya tepat, Pak ini ada benda nih, terus sudah gitu pakai apa gitu misalnya, pakai kain atau apa dikeluarin. 2 hari 3 hari itu katanya memang langsung berubah, karena bisa ngomong gini loh, ada kejadian kayak di saudara lah atau apa, benar begitu dikeluarin. Percaya ya? Percaya. Asal dengan catatan ya, jangan salah sasaran. Misalnya kayak sasaran itu contohnya yang mungkin sekarang dibongkar sama pesulap merah tuh, misalnya kasusnya yang apa Bu Samsudin ya, seperti itu katanya nipu atau gimana. Kalau kita mungkin sasarannya datangnya tepat atau orangnya benar pasti sembuh. Tapi kalau memang mungkin sasaran yang kita datangi tidak tepat dan lain-lain, masih tetap jadi maksudnya kalau dukun yang kita datengin itu dukun yang tepat, dukun yang kalau saya bukan lebih ke dukun. Kalau dukun kesannya lebih negatif, orang pintar. Orang pintar itu lebih kayak, kalau saya dalam pribadi lebih ke ustad. Oke, gitu. Jadi kalau datang ke orang pintarnya yang asli, yang emang bisa, itu percaya bahwa misalkan si orang pintarnya ngomong nih, Pak ada yang nggak suka sama bapak sehingga jadi sakit misalnya. Atau tadi yang dibahas, Pak ini di perut bapak ada paku, orang pintarnya ngomong kayak gitu, percaya karena sama dia kan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kalau misalnya hanya magic aja seperti itu nggak ada perubahan dong ke badan kita gitu kan. Tapi setelah dia keluarkan, Pak nanti rasain aja 2-3 hari. Mungkin banyak orang ini sugesti, tapi ya jadi bisa jalan, jadi bisa kerja lagi. Tapi yang dibahas sama si pesulap merah ini, ternyata itu tuh kan ngeluarin paku ya. Ternyata itu tuh sebenarnya bukan paku yang dikeluarin dari tubuh kita, tapi dari si orang pintarnya itu masukin duluan pakunya ke
misalkan pakai medianya kelapa ya. Si Pak Yogi masukin dulu ke kelapa. Itu triknya, itu trik yang dibongkar sama si pesulap merah. Ada di beberapa video dia juga membongkar bahwa sebenarnya si Pak Yogi masukin ke kelapanya. Nah pada saat ada pasien datang, dia pakai gimmick-gimmick tuh. Dibuka kelapanya, dus bener ada paku. Padahal pakunya dimasukin duluan, itu yang dibongkar sama si pesulap merah. Gitu. Nah kalau udah ngelihat kayak gitu, percaya nggak sih? Apa masih percaya? Kalau saya nggak bisa dia 100% kayak gitu, karena saya bisa ngelihat langsung sendiri. Contohnya misalnya ada orang yang sakit gitu misalnya, Bu, beli ini aja, beli telur ayam kampung aja buat ngeluarin benda yang ada di perut. Misalnya ini, beli ayam kampung. Kita yang beli kan, otomatis kita ngelihat kan, udah gitu si bendanya gitu sama dia dipegang si telurnya, diiniin ke perut-perut kita gini. Ini udah pindah Bu, misalnya penyakitnya udah ke sini. Ibu bisa tahu ini udah pindah atau gimana, lemparin aja si itunya, si telurnya nggak pecah. Iya. Jadi padat, jadi bantat gitu bedanya. Padahal lihat direbus kali. Nggak. Kalau misalnya dia sempat mindari, kita ngeliat dia langsung begitu kita bawa bungkusan, kita langsung kasih dia langsung pegang langsung gini ke perut kita. Kalau misalkan si telurnya itu kan dimasukinya gimana, lewat bluetooth atau gimana? ya kalau telurnya ditukar kan yang namanya pesulap itu kan jago, tangannya cepet. Nah, ini si telurnya telur ginilah. Itu kurang lihat. Ya gini prinsipnya lah. Kalau masalah benar atau enggak, atau misalnya itu magic, atau misalnya dia sekedar nipu pasien atau gini, ya walau alam ya, kita lebih di atas. Cuman intinya dari yang pernah saya lihat atau gimana, yang tadinya orang itu nggak sakitnya memang nggak sembuh lewat medis karena udah berobat itu, dari situ jadi sembuh. Makanya saya bilang balik dulu ke sasarannya. Kalau memang sasaran yang kita tujunya memang orangnya benar, ya insya Allah bisa sembuh. Tapi sembuh atau enggaknya kan tetap atas izin yang di atas juga kan. Nah, kalau ya emang itu seperti itu ya. Ya saya juga ngerti kalau kayak gitu kan. Jadi emang 90% penyembuh itu tetap yang di atas. Apa namanya? Pikiran Pikiran dulu. Karena penyakit itu 90% di pikiran. Ya. Gitu kan ya. Kayak kenapa saya ini dokter gitu kan ya? Karena emang awalnya sugesti dulu dari dokter gitu kan ya, karena tiap sakit ke dokter. Oh iya, ada perubahan karena kan dari penanganannya sama dengan obat-obatannya juga kan udah dicoba diuji gitu kan, ada perubahan gitu kan ya, seperti itu. Dan dulu juga ya, kalau misalkan kalau dulu mah kan bukan dulu kayak tabib gitu kan ya. Nah mereka menggunakan obat-obat herbal. Kalau itu kan berarti bukan dukun ya, itu mah dia pakai emang obat herbal. Iya, soalnya kan ya untuk gaib emang masuknya kayak gak wajar aja gitu kan. Dia masuknya kapan gitu kan ya, seperti itu. Terus nggak kerasa gitu pas masuknya gitu kan. Kan itu paku tajam gitu kan, masuknya kapan gitu, siapa yang masukinnya gitu kan. Kadang bingungnya di situ. Jadi emang di luar nalar ya. Jadi emang ya itulah, jadi Bang Novan memang bisa berbeda pendapat ya. Kita bisa berbeda pendapat, Bang Novan masih percaya mungkin ya. Kalau Bang Radit ini lebih ke logika ya, lebih ke logikanya dipakai. Bisa dibuktikannya juga gitu kan, seperti yang pesulap merah juga kan gitu kan. Iya logis juga kan. Kalau misalkan itu paku ya seperti itu, masuk seperti Rara juga kan katanya. Buka Google itu kan. Lihat perkiraan cuaca gitu kan, bisa juga kan. Bisa. Seperti itu kan, ada teknologi zaman sekarang gitu kan. Cuman kalau misalkan ada pakai keris, terus ada apa namanya? Asap gitu kan, mungkin ya dia berikan gimmick atau supaya wah ini tuh menarik. Oh iya benar, ini tuh sakti gitu kan. Kalau menarik jadi percaya. Seperti itu kan, bisa juga karena sugesti itu juga. Kalau misalkan ada yang sembuh gitu kan ya, mungkin dengan sugesti seperti itu dibantu jadi kesembuhannya. Yang pentingnya jadi sembuh gitu kan ya. Seperti itu. Nah, benar-benar nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa nih, kita beda-beda pendapat nih guys ya. Beda-beda tapi satu jua. Satu jua. Iya, satu jua. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Nggak apa-apa, beda-beda pendapat. Yang penting malah kita sama-sama sehat lah gitu lah ya. Iya, itu yang penting itu. Nah, apa namanya, ya kita tunggu lah konten-konten selanjutnya nih dari Pesulap Merah. Siapa tahu ada pembuktian lainnya biar kita juga bisa tahu ya apa namanya, ya faktanya seperti apa sih. Cuman kalau dilihat itu kan Pesulap Merah membongkar trik-trik itu, menurut Yogi Emanovan apa sih dampak
positif negatif, pasti ada kan dampak positif Ada, negatif. pasti ada. Apa sih kira-kira yang ingin dia tawarkan ke yang menonton? Tawarkan ya sebenarnya sih ya kalau kata saya sih memang tujuan utamanya sih memang membongkar praktek-praktek perdukunan yang nggak benar. Seperti Entah kalau yang benar mah ya, tapi orang kalau yang kuning. kalau yang nggak benar dibongkar, saya setuju dibongkar. Kenapa? Karena itu penipuan. Setelah dia buka praktek perdukunan, mengatasnamakan agama, udah gitu dapat bayaran lagi. Nah orang nggak bayar nih, ya kan dia dapat untung si dukunnya, tapi Jadi nipu. Ya, sama mengambil aja kayak keuntungan ya. mengambil keuntungan Dengan dan menipu. ayat-ayat gitu. Betul, seperti itu. Kalau misalkan dia nggak dibisnisin lah, maksudnya nggak harus bayar nggak tahu apa ya bebas lah, itu urusan dia ya kan. Ini kan tapi udah ke bisnis, bayar. Iya itu. Nah itu nipu. Ya, makanya kan sekarang kadang apapun udah beda gitu kan. Seperti dokter juga kan. Dokter bayar. Bayar kan sekarang kan. Iya, Kalau dulu Dokter kan cinta. apa namanya? Aduh lupa lagi ungkapan dari pendiri kedokteran itu siapa? Siapa? Aduh kan dikatakan juga kan apa ya? Boleh dong. Boleh dong. Nanti Enak cari banget, dulu boleh di WhatsApp ya. Iya mas. Ya pokoknya begitulah. Jadi apapun yang dilakukan kalau misalkan untuk kebaikan kenapa harus bayar lah? Seperti itu kan? Iya, iya. Karena duit emang perlu dicari tapi bukan. Oke, udah. Gak apa-apa perbedaan ini semoga bisa apa namanya? Pokoknya kita tetap dengan pendirian kita masing-masing lah. Ya, Nanti kita sama nonton aja di channelnya inilah. Di Sobat Merah lah pembuktiannya. Ya. Udah merah. Udah. Ya, kita tutup. Oh ya, mohon maaf juga kalau misalkan ada dari kita mengenai Salah-salah kata. kata ya buat Surat Merah sama Gus Samsudin ya. Ya kita Kita nggak adanya tahu aja ya. masalah apa-apa sih, kayaknya mungkin ya lebih ngebahas aja mungkin. Ya, kita mah reaction aja. Ya obrolan di pos ronda. Oke. Obrolan bapak-bapak pos ronda. Oke. Makasih yang udah nonton. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, Like, share, and comment. Bye. Bye-bye. Pos ronda.